Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Oke, terima kasih. Untuk sore hari ini saya akan melanjutkan tentang leadership ya, teori kepemimpinan. Tapi saya mohon dengan hormat saudara-saudara semuanya on cam ya, jangan ditutup, dibuka. Posisi Anda di mana nggak apa-apa, nggak masalah. Asal tidak pas di kamar mandi ya. Ya, misalnya di kantor, masih kerja, atau dalam perjalanan itu silakan biar saya sambil kenalan ya, sambil ngecek. Dan juga ini ada beberapa yang sudah gabung ini. Mbak Susi sudah, Mas Ulin, Mas Wibowo, kemudian Mas Saiful, Mbak Nurkona, dan Mbak Diva Miharsa, Mas Diva Miharsa, sama Mbak Siti Ayomi. Ini sudah mulai bermunculan. Nah, nanti kalau saya pas panggil, Anda sebutkan nama dan tempat kerja ya. Tapi nanti sambil dalam proses pembelajaran begitu, saya akan mencoba untuk komunikasi dengan saudara-saudara sekalian. Jadi nanti kita bisa melihat bahwa Anda itu memang minat ya, berminat untuk belajar ini. Oke, baiklah, ini ada 15 orang, tapi sudah ada separuh yang masuk, saya kira tidak apa-apa ya. Ini Mas Bowo belum kelihatan wajahnya ya, Mas Bowo. Saya ingin melihat Anda masih di mana, apakah di jalan, di kantor, atau sudah di rumah, atau baru sibuk begitu. Saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan kali ini tentang aspek dari kepemimpinan. Nah, sebenarnya di dalam teori leadership ini ingin sekali mengajak, nah ini Mas Bowo sudah pakai baju, terima kasih Mas Bowo ya. Ingin mengajak saudara-saudara sekalian nanti supaya benar-benar menjiwai, meresapi, dan sangat diharapkan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Artinya bukan hanya sekedar hafal teori atau hanya bisa menjawab pertanyaan itu. Kalau di SMA mungkin iya ya, tapi karena Anda ini sudah mahasiswa, lebih dibutuhkan ke terapan. Terapan bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin. Dan kemarin kita sudah belajar tentang teori kepemimpinan sebagian ya pada Anda sekalian, bahwa pemimpin itu bisa dicetak, bisa juga karena kebawaan lahir atau bakat. Memang ada orang yang terlahir untuk jadi pemimpin, tapi juga bisa dipelajari, termasuk Anda saat ini itu adalah mempelajari untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang manajer. Kalau Anda perhatikan, banyak sekali teori-teori yang disampaikan kepada Anda, sehingga Anda pasti akan merasa bagaimana saya harus menerapkan prinsip di dalam pelaksanaan manajerial. Seorang pemimpin ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi Anda tidak usah khawatir kalau nanti saya kok beda dengan dia di dalam memimpin. Saya kok beda dalam memberikan keputusan. Itu adalah kepribadian dari masing-masing seorang manajer. Dampaknya muncul banyak teori tentang kepemimpinan. Yang penting ada kepastian pada pribadi Anda masing-masing untuk bisa menunjukkan bahwa Anda itu adalah seorang pemimpin. Hanya saja karena banyak sekali teori yang disampaikan kepada Anda, lah nanti Anda tinggal memilih
mana yang paling sesuai dengan kepribadian Anda sendiri. Jadi ini kalau kita lihat di sini ya, dari sisi aspek itu sendiri, ada aspek internal. Pandangan dari aspek internal ini adalah seorang pemimpin ke arah masalah-masalah ketatalembagaan yang meliputi keadaan, gerak tuntutan, dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Posisi ini kalau Anda perhatikan, karena berfokus pada organisasi yang dipimpin, lebih ke dalam organisasi perusahaan itu sendiri. Maka di sini dilihat adanya meliputi lembaga, keadaannya seperti apa, tuntutannya seperti apa, dan tujuannya seperti apa. Nah, ini lebih kepada apa yang ada di dalam organisasi itu. Bisa dilihat dari karyawannya, bisa dilihat dari sarana prasarana, bisa dilihat dari kemampuan finansialnya, dan juga masih banyak lagi. Ini yang internal. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam aspek internal tersebut. Nah, kita mulai dari yang pertama. Pandangan pemimpin terhadap organisasi harus menyeluruh. Jadi kalau Anda menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi profit maupun non-profit, itu harus dikuasai secara menyeluruh. Tidak bisa sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong. Apabila perusahaan itu kecil, mudah. Tapi kalau semakin besar, nah akan muncul banyak sekali masalah-masalah. Dan juga ada tantangan yang lebih banyak lagi, atau tantangan yang lebih berat lagi. Andai kata Anda hanya bisnis, misalnya ya, pisang goreng di pinggir jalan, pakai gerobak, tantangannya sangat sedikit. Andai kata rugi juga kecil. Artinya, jika modal hanya 1 juta atau 2 juta, keuntungan Anda juga kecil, tantangannya juga sederhana, misalnya rugi ya tidak lebih dari 5 juta. Kan sederhana. Andai kata beli bahan baku juga tidak usah harus banyak, misalnya stok di salah satu pasar, misalnya pasar Winong Pati ya, itu kehabisan, ya kita cari di pasar yang lain, pasar Kayan, pasti masih ada. Itu kalau hanya sedikit. Juga dari sisi pembeli. Pembeli itu kan tidak tetap nomaden ya. Jadi hari ini bisa membeli, besok belum tentu. Nanti kita harus mencari pembeli yang lain. Sehingga andai kata terjadi kerugian-kerugian dari pembelian usaha yang kecil seperti itu, risikonya tidak terlalu besar. Tapi Anda bayangkan kalau nanti yang Anda semula jualan pisang goreng, terus nanti sudah menjadi rumah makan yang besar, dan juga menjadi seorang pengusaha catering, jadi menyediakan makanan macam-macam, itu udah beda lagi. Sekali aja Anda melakukan perjanjian kerjasama, dibatalkan, Anda sudah bingung. Wah, lah ini nanti bagaimana ya, rugi, saya harus begini, harus begitu, ini sudah beli ini, belum dibayar, ini uangnya dari mana, pasti seperti itu. Oleh karena itu, pada posisi semacam ini, seorang pemimpin harus bisa menguasai secara menyeluruh terhadap organisasi yang dipimpinnya. Nah, ini yang harus hati-hati ya, panjenengan semua ini. Saya berharap nanti saya lebih cenderung ya, Anda kerja di dunia bisnis saja. Iya.
mandiri, dan bisa menciptakan laba sesuka hatinya. Tidak diatur orang, malah bisa ngatur. Harapan saya itu seperti itu. Jadi tantangan-tantangan manajerialnya itu adalah sudah nampak. Yang kedua, pengambilan keputusan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan tegas. Nah, pimpinan itu agar tidak terlalu banyak menimbulkan kerugian, maka harus bisa mengambil keputusan dengan cepat. Harus tanggap waseso. Apapun, suaranya masuk sini. Apapun yang terjadi pada saat saudara-saudara itu mengambil keputusan, pasti ada risiko. Bisa terjadi risiko kecil, bisa terjadi risiko itu besar atau kecil. Oleh karena itu, saat-saat seperti inilah yang harus hati-hati. Tegas dalam arti, kalau itu memang harus dilakukan, ya segera dilakukan. Jadi, kemungkinan Anda sudah melakukan berbagai macam pertimbangan, sudah melakukan berbagai macam cara, walaupun itu pahit ya, artinya dirasa kemungkinan tidak enak lah begitu, sudah menyusahkan sekali. Tapi salah satu keputusan yang harus diambil, ya sudah diambil. Saya beri contoh sekarang misalnya Anda jualan gorengan, tapi harga minyak goreng mahal. Nah, kan harus ambil keputusan. Apakah mau menaikkan harga gorengan, nanti konsumen lari, atau tidak jualan, nanti tidak dapat keuntungan, atau produk barangnya diperkecil. Nah, ini tetap harus diambil keputusan. Kalau tidak ada keputusan yang saudara ambil, akan menimbulkan masalah-masalah baru. Bisa terjadi Anda rugi, bisa terjadi Anda untung, bisa terjadi Anda ditinggal lari konsumen-konsumennya. Nah, mereka kalau produknya diperkecil misalnya, oh, udah tak cari yang lain aja lah, sekarang barangnya kecil-kecil, pergi. Atau harga dinaikkan, sekarang kok mahal, konsumen itu kan nggak mau tahu. Dia pinginnya semua terpenuhi dengan baik, kualitas barangnya baik, harganya juga murah. Pinginnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan dilaksanakan dengan baik. Kalau memberikan tugas kepada karyawan atau staf, tolong harus dipertimbangkan betul-betul. Karena kalau nanti di dalam pemberian delegasi wewenang tersebut tidak jelas atau tidak sesuai dengan harapan, maka tugas yang dilaksanakan itu menjadi tidak baik. Bisa salah persepsi, bisa salah dalam mengambil keputusan, dan bisa juga tindak lanjut berikutnya menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu, pada posisi pendelegasian wewenang ini harus betul-betul menjadi pertimbangan yang sangat sempurna. Ini yang harus Anda perhatikan baik-baik. Apalagi kalau menyangkut dengan pekerjaan, standarisasi, termasuk jumlah produk yang harus dibuat. Berikutnya, hubungan dengan bawahan harus terbina dengan baik, sehingga mudah mendapatkan dukungan dan untuk menggerakkan mereka.
Sebenarnya yang namanya bawahan itu kan tinggal diperintah ya. Tapi tidak mudah. Kalau hubungan atasan dengan bawahan tidak baik, diperintah pun maka dia tidak akan melaksanakan tugas. Tuh. Tapi kalau hubungannya baik dengan mudah, maka ini harus dijalin dengan baik. Harus dibuat sesuatu yang menyebabkan bawahan itu kerasan, menyukai pekerjaan. Seakan-akan apa yang menjadi tanggung jawab itu adalah seperti miliknya sendiri. Maka dikatakan bahwa atasan dan bawahan itu adalah satu keluarga, family. Makanya tidak merasa bahwa itu diperintah atau ditugasi, tapi itu adalah tanggung jawab pribadi yang memang harus dilaksanakan. Nah, ini adalah aspek internal dari seorang pemimpin, dari seorang manajer. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau ingin menjadi manajer yang baik, beberapa aspek ini menjadi pertimbangan agar nanti apa yang saudara laksanakan itu akan menjadi sesuatu yang membawa kebaikan di dalam organisasi tersebut. Nah, sampai di sini ada yang mau komentar? Silakan. Monggo. Mas Ulin, mau komentar nggak? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Mbak Susi? Belum juga, Pak. Oh, belum juga ya. Oke. Kemudian ini Mbak Nurkana masih di kantor ini. Masih kerja ya? Iya, Pak. Mas Bowo? Oh, masih ya. Mas Bowo ada komentar? Belum ada, Pak. Oh, belum. Oke. Kita teruskan ya. Jadi konsep dari 4 ranah ini, aspek kepemimpinan internal menjadikan dasar untuk saudara-saudara melakukan suatu tindakan. Pasti Anda punya pikiran, Pak, saya kan belum menjadi pemimpin. Itulah sebabnya Anda harus berani mengawali. Sekarang ini kan sudah bukan sesuatu yang aneh lagi ya, kalau pemimpin itu bisa kerjasama dengan bawahan, bisa satu ruangan dengan bawahan tanpa harus disekat pakai tembok yang tebal, harus pakai mikrofon dan sebagainya. Tidak, langsung terbuka, bisa tatap muka, bisa konsultasi, jadi tidak ada masalah-masalah yang merintangi. Andai kata nanti ada rintangan juga dibuat semudah mungkin sehingga komunikasi menjadi lebih baik. Mana Mbak Ayomi, ada mau disampaikan? Sementara belum, Pak. Belum ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, ada yang disebut dengan aspek eksternal atau aspek politik. Menurut teori ini, aspek eksternal adalah pandangan seorang pemimpin yang diarahkan keluar organisasi untuk melihat perkembangan situasi masyarakat. Saya lebih condong saya arahkan untuk organisasi bisnis. Artinya bahwa di dalam dunia bisnis ini kalau memandang perkembangan masyarakat pasti ada kaitannya dengan kebutuhan konsumen. Kalau ini berkaitan dengan kebutuhan konsumen, maka seorang pemimpin harus memperhatikan baik-baik sampai sejauh mana daya beli konsumen, gitu ya. Kemudian tingkat kesukaannya, kemudian dia itu sebenarnya menghendaki yang seperti apa, ini menjadi pertimbangan. Bagaimanapun juga suatu produk
hampir semua tujuan akhir adalah konsumen. Sebab kalau sampai terjadi produk itu tidak laku dijual, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, ini risiko. Makanya dalam posisi ini, di luar organisasi menjadi pertimbangan oleh perusahaan lebih pada perkembangan masyarakat. Dulu waktu zaman saya kecil, orang bisa naik sepeda, bisa beli sepeda itu udah bagus sekali. Artinya berangkat ke sekolah ya naik sepeda, itu udah biasa. Jauh dekat naik sepeda, mobil masih jarang. Tapi sekarang anak-anak SD-nya udah naik sepeda motor. Nah, sebentar lagi Anda akan tergilas dengan sepeda motor listrik. Karena di tahun 2023 itu akan ada sekitar 10.000 mobil listrik diluncurkan. Kalau di Jakarta sudah ada. Bis-bis kota itu sudah mulai menggunakan mobil listrik. Nah, kita nanti akan tergilas itu. Lebih menarik lagi, akan muncul nanti mobil yang tanpa dikendalikan dengan supir. Artinya nanti pakai remote. Anda naik mobil nanti tidak usah pakai supir, cukup pakai remote, aman. Nah, kalau sekarang kan masih ada kendali supir dan seterusnya. Nah, ini termasuk salah satu dari pandangan seorang pemimpin keluar. Kalau saya bisnisnya itu sepeda motor atau mobil, ya kebutuhan masyarakat yang akan datang seperti apa. Kalau saat ini, pasti sudah saya penuhi sekarang. Pasti sudah saya lihat sekarang. Dan saya tidak mungkin mengejar sekarang untuk dijual yang akan datang. Pasti udah ketinggalan. Tapi saya membuat sekarang untuk yang akan datang. Inilah nanti seorang pemimpin harus bisa memikirkan 5-10 tahun ke depan atau bahkan bisa jadi 15 tahun ke depan dan seterusnya. Jadi nggak ada lagi bosan-bosannya seorang pemimpin itu mempunyai wawasan, cara pandang yang luas untuk mengembangkan organisasinya. Selain itu juga bagaimana pesaing itu menghadapi pasar terhadap organisasi yang kita pimpin. Hampir setiap usaha yang sukses pasti di situ akan didampingi oleh pesaing-pesaing yang juga selain dia mengikuti atau mengekor dari keberuntungannya, juga akan menjadi pesaing utama agar nanti di dalam proses penjualannya dia akan menjadi pemenang. Itu contohnya seperti itu. Kalau Anda jadi seorang pelaku bisnis dan Anda menjadi pemimpin, pasti Anda akan berpikir ke sana. Anda tidak bisa puas dengan apa yang diperoleh sekarang. Karena di sekitar Anda juga akan ada pesaing yang membidik pasar atau konsumen seperti yang Anda bidik juga, jadi berebut konsumen. Nah, di sini perlu adanya kekuatan pasar atau daya saing yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan produksi atau untuk menjangkau pasar. Aspek tingkah laku. Nah, kita lihat di sini dari sisi tingkah laku seorang pemimpin. Ditinjau dari sisinya, fungsi kepemimpinan adalah aspek yang dipertahankan kelompok dan berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin agar kelompok dapat berfungsi secara efektif. Jadi dalam organisasi tersebut, apakah itu organisasi bisnis profit atau non-profit, pasti yang dipertahankan adalah kelompoknya itu. Dalam bahasa sederhananya, jangan sampai bubar, jangan sampai bangkrut, atau jangan sampai kehilangan jati diri. Makanya di sini, fungsi-fungsi yang pertama ini adalah berkaitan dengan bagaimana pemimpin itu bisa membawa kelompok bisa bermanfaat secara efektif. Jadi semua itu ada manfaatnya.
semua itu ada fungsi dan gunanya. Jadi dalam tatanan kinerja, seorang pemimpin harus bisa ngayomi ya, semua ini dibawa, diangkat sehingga mempunyai peran yang sama kekuatannya dengan anggota-anggota kelompok yang lain. Kalau ini tidak berjalan dengan baik, maka lama-lama menjadi bubar. Bisa juga aspek dari tingkah laku pemimpin itu dipengaruhi oleh gaya kepemimpinannya. Di kelas Anda ada 15 orang ya, itu pasti punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Pasti itu ya, pasti. Karena apa? Kepemimpinan itu dipengaruhi oleh karakter masing-masing individu. Kalau di dalam karakter Anda, dalam jati diri Anda itu baik, pasti organisasi yang dibawa juga akan menjadi baik. Maka di kelompok A ini akan menjadi baik. Tapi kalau karakter Anda akan nempel pada gaya kepemimpinan Anda kurang baik, nanti di dalam kelompok ini juga menjadi kurang baik. Ini loh. Nah, Anda yang sudah punya organisasi, apakah itu organisasi bisnis atau non-bisnis, Anda bisa menerapkan, bisa mencoba dari sisi tingkah laku yang ada pada diri Anda. Cobalah Anda terapkan berbagai macam model gaya kepemimpinan. Kalau di situ memang ada gaya kepemimpinan yang bagus, bisa Anda terapkan dengan bagus, saya percaya Anda pasti akan disukai oleh kelompok Anda. Dan Anda bisa diangkat untuk menjadi pemimpin lagi. Nih. Tapi sebaliknya, kalau dalam organisasi saja Anda sudah tidak disukai teman-teman, ya sudah. Periode berikutnya Anda tidak dipilih lagi, atau ada kegiatan, atau ada sesuatu pekerjaan, proyek, juga tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Seringkali gagalnya sebuah organisasi karena seorang pemimpin itu sendiri yang membuat kelompok organisasi itu menjadi tidak solid. Akibatnya apa? Tujuan dari organisasi itu tidak bisa tercapai dengan sempurna. Itu contohnya adalah itu. Bahkan Anda juga bisa melakukan apapun yang ada pada diri Anda untuk menggerakkan organisasi di mana Anda itu berada. Kalau belum, ya nanti sambil berjalan Anda mau melakukan organisasi-organisasi yang kecil maupun yang besar. Apa yang harus dipenuhi agar menjadi seorang pemimpin yang baik? Nah, ini ada beberapa kategori yang nanti Anda harus bisa lakukan ya, yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kekuatan atau energi. Jadi pemimpin yang baik itu harus mempunyai kekuatan atau energi. Saya bisa ngasih contoh misalnya ya, di kelompok Anda pemimpinnya itu sakit-sakitan atau jarang hadir, tidak punya kemampuan, ya sudah, organisasinya pasti akan berhenti atau akan digantikan oleh orang lain. Makanya di sini disebutkan seorang pemimpin harus memiliki kekuatan lahiriah dan rohaniah. Jadi sehat jasmani dan rohani. Jiwanya juga sehat, badannya juga sehat. Tujuannya apa? Agar pemimpin itu mampu bekerja keras, banyak berpikir untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, ini. Jadi ada bahasa yang agak sederhana, bahasa Jawa agak jelek gitu ya.
Pemimpin itu jangan leda-leti gitu ya. Leda-leti itu ya malas-malasan. Kalau dia itu sudah malas-malasan, nggak akan muncul ke sini kekuatan atau energinya. Dia tidak punya kekuatan. Nah, kalau dia sudah tidak punya kekuatan, bagaimana dia bisa memecahkan suatu masalah dengan baik? Pasti masalah itu akan berlarut-larut. Apalagi kalau sampai terjadi masalah itu tertunda. Anda bisa bayangkan kalau satu pekerjaan yang hari ini belum bisa diselesaikan, berarti harus dikerjakan besok. Besok ada pekerjaan lagi, numpuk lagi, seperti iklan di TV itu ya. Kalau sudah banyak sekali, baru bingung. Duh, ini kok banyak sekali, akhirnya stres. Nah, kalau udah stres, perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. Akibatnya ya sudah berhenti. Kalau sudah berhenti, kerugian ada perusahaan itu sendiri. Saya berharap jika Anda jadi seorang pemimpin, salah satu kekuatan ini harus dimiliki. Anda harus tangguh, harus kuat. Seandainya Anda tidak mampu, tidak punya kekuatan ini, carilah pemimpin yang bisa menggantikan Anda dengan kekuatan yang tinggi, baik jasmani maupun rohani. Untuk bekerja keras dan berpikir yang padat atau kuat, ini membutuhkan energi yang cukup tinggi. Anda saja sekarang bisa mengikuti kuliah, walaupun sudah kerja, walaupun punya pekerjaan, berarti Anda kan memiliki kekuatan yang beda dari yang lain. Banyak orang yang sudah bekerja tapi sudah tidak mau kuliah. Sudahlah, sudah cukup saat sampai di sini aja. Tapi ada orang yang sudah bekerja, masih ingin kuliah, bahkan kuliah terus, tambah terus untuk menambah pengetahuan. Tapi jangan lupa, kekuatan Anda harus dijaga. Fisik Anda harus dijaga. Dan implementasi dari kekuatan Anda itu harus diwujudkan. Makanya bagi Anda yang sudah bekerja, tolong ini nanti jadi pegangan hidup Anda. Kalau yang belum, supaya menciptakan atau mencari pemimpin yang seperti ini. Anda bisa menciptakan, apalagi sekarang sudah zaman milenial ya, Anda jualan dari rumah bisa kok, jualan online bisa. Tapi kalau Anda melakukan penjualan online, Anda tidak aktif, Anda tidak gigih, ya Anda tidak akan dapat keuntungan. Walaupun itu di rumah, tetap Anda harus gigih ya, harus gigih mencari pasar, menghubungkan produk-produk Anda atau produk orang lain untuk dijual. Nah, ini salah satu dari syarat pemimpin yang baik. Yang kedua, nah ini yang sering kali terjadi, penguasaan emosional. Seorang pemimpin ini harus bisa menguasai perasaannya dan tidak mudah marah, tidak mudah putus asa. Kalau pemimpin sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit putus asa, karyawannya bubar semua. Semua dimarahi, terlambat sedikit dimarahi, kerja salah sedikit dimarahi, gagal sedikit putus asa. Ya sudah, akibatnya tidak bisa mengendalikan emosi, keputusan yang dia ambil didasari oleh keputusan marah, maka segala sesuatu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ini memang paling sulit ya orang untuk penguasaan emosionalnya ini. Artinya apa? Semua orang punya rasa dengki, iri, serai, pemarah, emosi. Tetapi semua orang diberi kewenangan untuk penguasaan emosional. Kalau tidak mampu menguasai emosional ini, pasti nanti akan berjalan ke arah yang kurang bagus. Muncullah marah, keputusan tidak pas, selalu tidak merasa bersyukur, selalu bersalah, dan seterusnya. Isinya cuma apa yang dia lakukan itu
tidak bisa membawa hasil yang baik atau tidak membawa nikmat, ada di posisi kedua. Nah, saya minta Anda harus bisa mengendalikan emosional. Walaupun rintangan itu banyak, walaupun masalah itu banyak, dan itu pasti ada. Saya pernah sampaikan pada Anda bahwa tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Ada kan? Semua punya. Anda datang ke sini ketemu saya aja punya masalah kan? Tapi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tak lambat atau cepat, masalah itu pasti akan terselesaikan. Itu ada posisi di sini. Kemungkinan yang akan terjadi apabila penguasaan emosional itu tidak terjaga, maka semua yang menjadi bawahan atau karyawan itu akan lari. Jarang sekali ada karyawan setia kalau pimpinannya adalah emosional. Pasti dia akan takut, kemudian juga merasa seperti dibenci, merasa seperti ada pembatas yang dampaknya nanti akan muncul pada hasil akhir dari organisasi itu. Kalau di sini organisasinya adalah organisasi bisnis, ya pasti nanti munculnya adalah muncul dari kegagalan dalam menjalankan bisnis. Kerugian akan menumpuk, akhirnya perusahaan bangkrut, karyawannya bubar, semuanya menjadi rugi. Yang ketiga, pengetahuan mengenai hubungan kemanusiaan, korelasi. Di sini, pemimpin harus dapat membangun hubungan yang manusiawi dengan bawahan dan orang lain, sehingga mudah mendapatkan bantuan dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Nah, korelasional ini memang sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Maka jangan heran kalau suatu saat Anda sebagai karyawan dimintai pendapat sama pimpinan Anda, kemudian juga diajak makan bersama, rapat bersama untuk sharing, saling menyampaikan keluhan-keluhan atau kelemahan atau kelebihan, atau sebaliknya bahwa seorang pemimpin ini menghubungi dari organisasi lain yang kemungkinan ada kerjasamanya atau saling mendukung sehingga dalam organisasi itu akan menjadi lebih bagus. Nah, tuntutan yang ada pada poin 3 ini adalah tingkah laku pribadi pemimpin itu sendiri di dalam membawa organisasi, baik ke dalam masyarakat maupun ke dalam karyawannya itu sendiri di dalam. Ini sangat penting. Karena apa? Sebuah organisasi tanpa didukung anggotanya, organisasi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Organisasi itu akan terseok-seok. Bahkan juga kemungkinan itu organisasi ada, tapi kegiatannya yang tidak ada. Jadi diam begitu ya. Kegiatan itu menjadi diam. Sebaliknya, hubungan keluar, hubungan terhadap masyarakat atau orang lain, ini ada berbagai macam pertimbangan. Kalau itu suatu produk, diharapkan bahwa produk itu akan tetap laku di dalam masyarakat. Juga suppliernya akan selalu setia mengirim kepada usaha tersebut. Jadi tidak ada keterlambatan produk karena supplier akan mengirim bahan baku yang selalu siap untuk diproduksi. Setelah menjadi barang, juga dikirim ke masyarakat atau pengecer untuk bisa dibeli oleh konsumen. Nah, banyak sekali konsumen-konsumen itu tidak perlu tahu produksinya itu siapa.
Tapi si retailer, pengecer itu, dia akan tahu. Ini produk ini baik, ini tidak baik. Silakan beli yang ini saja. Nah, jadi kalau Anda nanti beli di toko atau di warung produknya sama, tapi pabriknya berbeda, pasti Anda akan diberi penjelasan seperti itu kalau di situ ada hubungan kemanusiaan. Kalau tidak, si penjual akan sampaikan pada Anda, oh, semua produk itu baik. Semua produk itu bisa digunakan, hanya beda perusahaan, pasti seperti itu. Coba misalnya Anda beli obat di apotek gitu ya, cari obat untuk obat flu misalnya, merek ini tidak ada. Anda akan ditawari merek lain. Pasti Anda akan bertanya, ini baik yang mana? Kalau di situ hubungan kemanusiaannya bagus, maka si penjual atau retailer akan mengatakan semua baik, semua sama. Tapi kalau hubungan kemanusiaannya tidak bagus, dia akan menyebutkan yang ini lebih baik daripada yang itu. Nah, ini dijaga supaya pemimpin itu bisa membawa organisasi ini menjadi organisasi yang solid, disukai masyarakat, disukai konsumen, dan juga bisa menciptakan keharmonisan antara pimpinan, karyawan, dan masyarakat. Nah, oke, ada yang komentar? Silakan. Ini dari sisi seorang pemimpin yang baik. Ada yang mau komentar? Mas, ya silakan. Bertanya, Siapa Pak. ini Mas? Kan ada orang Jawa, ada istilah Sabdo Pandito Prato, itu artinya gimana itu, Pak? Sabdo Pandito Ratu. Iya, Pak. Iya. Artinya apa itu, Pak? Ini Mas Ulin ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Begini Mas Ulin. Di dalam kepemimpinan itu kan beda-beda. Ada kepemimpinan yang seperti raja. Kalau kerajaan punya undang-undang tidak? Enggak ada, Pak. Tidak punya ya. Maka apa yang dikatakan raja itu jadi undang-undang. Misalnya Mas Ulin punya kesalahan di kerajaan A misalnya ya. Kemudian dipanggil di sidang sama raja. Biasanya kalau zaman dulu, kalau cerita-cerita ya, karena saya belum mengalami, itu dialun-alun di sidang. Kalau raja mengatakan, Ulin harus dipenjara seumur hidup, ya sudah, itu keputusan. Nggak ada banding, nggak ada apa. Maka apa yang dikatakan pemimpin, itu menjadi keputusan. Sehingga dikatakan Sabdo Pandito Ratu. Jadi, ratu yang ngomong itu menjadi sabda, menjadi keputusan. Beda dengan republik, begitu ya, atau demokrasi. Itu keputusan walaupun ada pimpinan, tapi ada undang-undang yang mengatur. Jadi kalau misalnya itu tidak ada undang-undang, ya enggak apa-apa. Contohnya begini, sebelum ada undang-undang anti korupsi, orang korupsi merajalela bebas. Di zaman Orde Baru kan belum terbentuk kan itu undang-undang anti korupsi. Tidak ada yang bupati, menteri kok dipenjara karena korupsi, tidak ada. Bersyukurlah Anda tidak hidup di zaman Orde Baru, jadi tidak bisa korupsi. Itu ya. Iya, tapi zaman itu karena belum ada undang-undang korupsi, orang korupsi mau ditahan pakai apa? Tidak bisa. Maka muncullah undang-undang anti korupsi pada zamannya Presiden Megawati mulai disusun sampai sekarang. Nah, sekarang kalau ada orang korupsi, ya sudah, yang menjadikan keputusan undang-undang. Kalau dia melanggar undang-undang, diputus oleh hakim, ya sudah, itu menjadi keputusannya dia apakah dipenjara atau dihukum mati. Nah, Presiden tidak punya kewenangan seperti itu, nggak ada. Makanya ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif di situ. Triumvirat ya, dulu kalau Anda belajar itu secara seperti itu. Itu bedanya di situ ya Mas Ulin ya. Apakah Anda mau jadi
pemimpin seperti itu, Mas Ulin, Sabdo Pendito Ratu? Enggak, Pak. Wah, nanti masih akan dikecam sama karyawannya ya. Iya, Pak. Kosong. Ya dalam hati mungkin memang benci sekali, ini kok bolosan atau kerjanya enggak bagus atau apa. Memang dalam hati seperti itu. Tapi di dalam pelaksanaannya, ini kan ada poin kedua, penguasaan emosional ini ya. Diampet dulu lah. Bencinya seperti apa, nakalnya seperti apa, karyawan itu diampet dulu. Nah, baru nanti keputusan dipertimbangkan. Walaupun harus dengan secara akurat, tepat, dan tegas. Begitu aja belum tentu dia bisa menerima. Masih marah-marah juga kan? Kenapa saya kok dipecat? Kenapa saya kok diberhentikan? Itu adalah karakter orang. Jadi memang seperti itu ada. Tapi kalau itu sudah ada aturannya, itu sudah ada undang-undangnya, Anda tinggal sodorkan aja. Ini loh, saya dasarnya peraturan. Kalau peraturan ini ada, ya ini saya terapkan untuk menindak saudara-saudara. Gitu ya? Oke, Pak. Siap, Pak. Ada lagi? Monggo. Silakan. Mas Saiful? Cukup, Pak. Oh, cukup. Oke. Siapa lagi yang mau tambah? Monggo. Silakan. Selain Mas Ulin. Mbak Susi? Belum, Pak. Cukup, Pak. Belum. Iya. Ini Mas Pambayun mana? Tadi kelihatan. Mas Pambayun? Mbak. Pak Bayun cewek, Pak. Oh iya. Ya. Mas Munawir? Mas Afif? Aman, Mbak. Masih Aman. mengikuti. Mas Bagus? Oh iya, Pak. Cuma mangan, Gus. Ya. Ya, Pak. Silakan Mas Bagus. Mau komentar enggak? Oh, masih aman, Pak. Baik. Mas Wahyu? Mau komentar, Mas Wahyu? Udah ada, Pak. Kita teruskan ya. Kita angkat Ya, lagi. Jadi pemimpin yang baik itu harus mempunyai kekuatan, ini mampu mengatasi segala rintangan, bisa menahan emosional, dan mempunyai pengetahuan hubungan kemanusiaan. Tuh. Kita lanjut lagi. Nah, tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Motivasi dan mendorong pribadi. Artinya di sini, mampu menimbulkan semangat, gairah, dan ketekunan dalam bekerja. Ini pada pribadi masing-masing. Termasuk Anda di sini, yang hadir saat ini ya, Anda harus mampu mendorong pribadi Anda sendiri untuk bermotivasi. Artinya, kalau posisi saat ini Anda juga karyawan, Anda juga mahasiswa, atau Anda baru mau mencari pekerjaan, jangan lupa ada kekuatan pribadi Anda yang bisa menjadi motivasi untuk masa depan Anda. Ini adalah jiwa seorang pemimpin yang baik. Jadi kalau pemimpin itu pasif, tidak punya keinginan untuk maju, tidak ada motivasi untuk maju, ya sudah, tidak bisa berjalan apa-apa. Oleh karena itu, kalau ada pemimpin yang agresif, yang dia selalu mempunyai inovasi, nah ini yang baik. Karena di sini akan menimbulkan semangat, gairah, dan kekuatan bagi dirinya dia sendiri. Tekun. Orang banyak sekali punya keinginan, saya ingin tekun. Tapi ternyata ketekunannya itu hilang. Atau ketekunan itu terdampar, tidak bisa melanjutkan. Nah, coba Anda lakukan. Jadi kalau Anda misalnya melakukan sesuatu, kok gagal, ya diulang lagi. Sampai Anda itu bisa.
Jangan baru mulai gagal sudah menyerah. Saya tidak bisa apa-apa. Jangan seperti itu. Dampaknya adalah kalau seorang pemimpin tidak punya motivasi, tidak ada dorongan pribadi, nanti karyawan juga tidak punya semangat. Pasti akan mengatakan, wah bos saya aja santai kok, saya ya tak santai lah. Oh bos saya tidak punya semangat, saya juga tidak punya semangat. Disinilah nanti yang mengakibatkan organisasi itu akan tidak bisa bertumbuh. Mestinya kan harus selalu bertumbuh, selalu berkembang, dan ada harapan untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, kecakapan berkomunikasi. Kemampuan menyampaikan ide, pendapat, serta keinginan dengan baik kepada orang lain, serta dapat dengan mudah mengambil intisari pembicaraan. Nah, Anda dituntut, kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang baik, harus bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan ide. Makanya setiap kali saya menyampaikan materi, Anda saya beri kesempatan, kan? Silakan siapa yang mau komentar. Nah, ini ide Anda saya tunggu. Kemampuan Anda saya tunggu. Ada enggak ide atau kemampuan berkomunikasi? Apakah komunikasi itu benar atau salah, baik atau buruk? Kan ide yang harus disampaikan. Kalau Anda menyampaikan ide gagasan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi belajar begini, nggak ada masalah. Artinya nggak ada tuntutan, tidak ada hukum atau undang-undang yang dilanggar oleh saudara selama masih dalam tata krama etika. Karena itu, bisa nggak di sini menyampaikan pendapat kepada orang lain? Anda punya pendapat, Anda punya gagasan, Anda punya keinginan, Anda punya kemauan. Kemudian juga bisa mengambil intisari pembicaraan. Jadi kalau ada komunikasi atau rapat atau pembicaraan dengan orang lain, itu langsung dia mengambil intinya. Oh, ini maksudnya begini. Gitu. Oh, ini maunya begitu. Sangat mudah untuk menentukan kebijakan-kebijakan dengan cara mengambil intisari dari pembicaraan. Tapi kalau di dalam pembicaraan itu sendiri dia tidak bisa mengambil intisarinya, maka dia akan bingung lagi. Sehingga banyak sekali kalau ada manajer-manajer atau bos-bos itu misalnya pas rapat pasti membawa orang lain. Apakah itu staf ahlinya atau sekretarisnya atau orang lain yang dianggap mampu itu di sini. Dibawa dia. Nanti tinggal bertanya pimpinannya itu gimana tadi rapatnya. Tapi mestinya tanpa harus membawa orang lain pun Anda bisa mengambil di sini. Anda bisa mengambil keputusan di sini. Nah, tantangannya adalah mampukah seorang pemimpin itu membawakan idenya kepada orang lain serta bisa menerima orang lain. Nah, ini yang penting, mampu apa tidak. Kalau misalnya tidak mampu ya repot juga ya, pasti dia akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ini tuntutan ya. Kecakapan mengajar. Pemimpin yang baik adalah guru yang mampu mengajar. Nah, Anda ini harus bisa mengajar ini ya, harus bisa menyampaikan kepada orang lain. Artinya bahwa andai kata seperti ini, Anda saya beri tentang teori kepemimpinan yang baik. Misalnya ya, apakah Anda mampu menyampaikan ini kepada orang lain? Nah, kalau mampu, pasti bagus. Anda masuk kelompok yang angka 6 ini. Nah, di dalam angka 6 inilah Anda dituntut sebagai guru yang mampu mengajar dan memberi teladan. Memberikan contoh itu susah loh.
Apalagi dikatakan sebagai teladan. Waduh, kalau sudah dikatakan sebagai teladan, berat juga ya. Seakan-akan itu sudah orang yang harus diteladani. Padahal setiap orang pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahannya. Hanya saja Anda tidak usah khawatir. Pengertian di sini Anda sebagai guru tidak sempurna, tidak apa-apa. Tapi Anda bisa memberikan materi, bahkan petunjuk, bahkan teladan, dan menerangkan apa yang belum dengan gambaran jelas, serta memperbaiki yang salah. Kalau mencari kesalahan mudah, tapi memperbaiki yang salah itu yang susah. Anda lihat temannya salah sedikit aja langsung ambil keputusan, wah kamu salah, kamu jelek, kamu kok begini. Tapi disuruh membetulkan atau memberikan solusinya tidak bisa. Akan eman-eman ya, sudah serius banget begini begitu, ternyata malah tidak bisa memberikan solusi yang terbaik. Tantangannya adalah kemampuan seorang pemimpin sangat kompleks. Dan pemimpin itu banyak sekali belajar dari karyawan dan lingkungan. Jadi, nggak ada jeleknya kalau Anda belajar dari awal dari situ. Anda bisa memulai dari yang paling tidak mampu sampai dengan apa yang paling Anda kuasai. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Kecakapan bergaul. Artinya di sini dapat mengetahui sifat dan watak orang lain melalui pergaulan agar dengan mudah dapat memperoleh kesetiaan dan kepercayaan. Nah, ini bahasa sederhananya, Anda bisa membaca karakter orang lain. Tuh. Anda misalnya Mas Ulin ketemu Mbak Susi, langsung dilihat. Nah, gampang komunikasi kan? Tapi untuk mengetahui isi hatinya kan tidak tahu. Nah, disinilah mudah memperoleh kesetiaan dan kepercayaan. Ada orang ketemu, misalnya Mas Ulin jadi manajer, Mbak Susi karyawannya, baru ketemu aja lihat, wah ini bos saya bagus. Tapi Mas Ulin juga, wah ini Mbak Susi kerjanya bagus, langsung bisa baca karakter. Sebaiknya Mbak Susi ditempatkan bagian apa? Langsung dari itu saja, dia sudah bisa menilai. Maka di sini, sebaiknya bawahan juga bersedia bekerja dengan senang hati, dan sukarela untuk mencapai tujuan. Saya sudah sampaikan tadi, usahakan karyawan itu bekerja seperti miliknya sendiri. Itu yang susah. Jadi bukan seperti buruh atau bukan seperti tukang begitu ya, bukan. Tapi dia kerja seperti miliknya sendiri. Harapannya adalah supaya bisa kerja maksimal. Makanya ada perusahaan yang karyawan-karyawannya itu diberi saham supaya dia merasa bahwa perusahaan itu adalah miliknya sendiri. Jadi mereka akan merasa di sini mampu bekerja bukan karena atasan, bukan karena bos, tapi mampu bekerja seperti milik sendiri. Jadi dia nanti sampai pensiun akan kerasan di situ. Nah, tuntutannya adalah ya pemimpinnya ini harus bisa komunikasi dengan bawahan. Kalau tidak ada komunikasi dengan bawahan, terputus, bagaimana karyawan itu mau bisa kerja dengan baik? Pasti dia akan melicin atau kerja ya sesuai dengan plafonnya aja. Ya sudahlah, Bang. Saya hanya digaji seperti ini kok. Saya harus kerja sesuai ini saja, tidak usah banyak-banyak gitu. Nah, coba ciptakan. Anda mampu tidak menciptakan yang seperti ini? Agar nanti karyawan itu kerasan, setia sampai pensiun, sampai mati,
sampai di liang kubur dia masih setia. Namun demikian, juga produktivitas diperhatikan, kemampuan karyawan itu seperti apa. Jangan sampai nanti dia terbengkelai hanya gara-gara setia saja, tapi kinerjanya tidak ada. Ini tetap dikatakan bekerja dengan senang hati dan sukarela. Nah, tujuannya apa? Kalau perusahaan ya tujuannya adalah profit. Dia setia bekerja tanpa memandang gajinya berapa, tanpa memandang miliknya siapa, tapi dia merasa seperti miliknya sendiri. Makanya kan seringkali ada yang mengatakan bahwa anggaplah ini rumah sendiri seperti itu ya. Tapi harus hati-hati, nanti Anda bertamu ke temannya, dianggap rumahnya sendiri, nanti ambil makan sendiri ya, tidak bisa. Nanti seenaknya, udah ini kan rumah sendiri, nanti suruh masak sendiri. Yang berikutnya adalah kemampuan teknis. Kepemimpinan mengetahui asas dan tujuan organisasi. Nah, mendelegasikan wewenang, mengambil keputusan, mengawasi, dan lain-lain untuk tercapainya tujuan. Seorang pemimpin harus menguasai baik kemampuan manajerial maupun kemampuan teknis dalam bidang usaha yang dipimpinnya. Ini sedikit tetapi kuat, punya kemampuan. Jadi, saya sudah singgung tentang fungsi manajemen kemarin ya. Ini adalah diterapkan di sini. Kemampuan untuk merencanakan, planning kan. Di sini ada. Kemudian ada organisasi, planning, organizing, mendelegasikan wewenang, siapa yang harus bertanggung jawab, Anda membagi di sini, pengambilan keputusan, kemudian controlling, ngawasi, agar tujuan itu bisa tercapai. Posisi-posisi seperti ini kelihatannya sederhana, tapi ini cukup memusingkan kepala. Karena apa? Mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan agar tujuan itu tercapai, itu ada pada posisi seorang pemimpin. Anda bisa bayangkan itu ya. Seperti apa harus dilakukan. Makanya ada delegasi wewenang ini. Kepada siapa wewenang itu mau disampaikan. Kalau mau kepada wakil direktur atau kepala bagian atau yang lain, ya silakan. Tapi posisi di sini yang harus dikembangkan adalah seorang pemimpin yang menguasai kemampuan manajerial. Nah, kemampuan manajerial itulah nanti yang menjadi tantangan agar setiap karyawan atau anggota organisasi itu mampu menyelesaikan tugas-tugasnya, tercapainya suatu tujuan. Nah, ini dia. Jadi sudah banyak ini saya sampaikan pada saudara-saudara bagaimana seorang pemimpin yang baik. Ada yang komen? Silakan. Silakan yang mau komentar siapa? Ada? Mbak Ayom? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Saya mau bertanya nih, Pak. Ini di luar yang itu ya, Pak, yang jenengan sampaikan. Sebenarnya saya mau bertanya dari kemarin sih, Pak. Jenengan sudah menyampaikan beberapa materi ya, mengenai leadership, mengenai ini. Yang pertama, follow up untuk materi ini itu apa? Nah, untuk menjadikan pemimpin yang baik, apakah kita itu dikasih materi saja terus atau ada prakteknya untuk pembelajaran leadership gitu, Pak? Oke, kalau berkomunikasi kita sudah belajar, ini kita belajar berkomunikasi ya. Tapi untuk yang lain, untuk bagaimana kita
eh, ke anggota, bagaimana kita ke yang lain, ibaratnya di lain komunikasi lah Pak. Bagaimana kita di sini bukan dikasih materi saja, tapi ada prakteknya. Bila mana nanti di setelah pembelajaran semester ini selesai, leadership ini selesai, kita follow up-nya itu lebih gitu loh Pak. Oke. Berapa itu aja? Terima kasih Mas Bagus, pertanyaannya yang luar biasa. Oke, jadi begini, untuk program university fakultas S1 terutama ya, itu pasti lebih banyak ke teori. Jadi Mas Bagus tidak usah khawatir, memang di sini saya memberikan teori tentang kepemimpinan. Nah, praktiknya ya Anda lakukan sendiri. Tapi kalau Anda belajar di politeknik gitu ya, itu hampir 60% itu lebih banyak ke praktiknya, yang 40 teori. Tapi kalau di sini, karena ini leadership, kepemimpinan, teknologi informasi, lebih banyak ke teori. Nanti kalau misalnya lebih banyak ke prakteknya, ya pada saat Anda praktek di tempat saudara kerja sendiri atau di lingkungan saudara sendiri. Yang jelas, materi ini untuk mendasari kemampuan individual masing-masing mahasiswa. Makanya di awal saya sampaikan kemampuan mahasiswa itu dituntut mampu, bukan mampu untuk menjadi pemimpin, tapi mampu menerjemahkan, mengaplikasikan dari teori kepemimpinan. Tapi kalau Anda sendiri memang jadi seorang pemimpin ini diterapkan, itu lebih bagus. Jadi tidak usah khawatir, loh Pak, nanti prakteknya gimana. Ini memang yang saya berikan adalah secara teori. Ya, ini adalah secara teori. Beda dengan di Politek ya. Politek itu lebih banyak praktek begini, pemimpin begini. Kalau memberikan contoh, Anda bisa lihat contoh-contoh banyak ya. Pemimpin yang seperti apa yang dicari, kan banyak sekali sudah ada di dalam masyarakat. Anda tinggal menilai. Teori juga banyak, kan tidak semua teori bisa diterapkan di dalam berbagai macam organisasi bisnis. Kalau salah satu dari teori itu saja, ya silakan. Kalau dipakai semua, kemungkinan juga tidak mampu ya. Tidak mampu, berarti akan ada satu atau dua saja. Jadi kalau Mas Bagus minta nanti follow up-nya apa, ya yang menerapkan Anda sendiri. Saya kan hanya menyampaikan teorinya. Tapi tindak lanjut manfaat apa itu ada pada pribadi Anda sendiri. Di sini, Anda selaku mahasiswa diberi materi, diberi kemampuan untuk bisa mengelola organisasi. Nah, kalau organisasi Anda bagus, nanti setelah lulus, walaupun belum lulus sudah punya, Anda diterapkan, Anda lebih bagus lagi. Apalagi harapan-harapan Anda itu pasti tidak ada satupun yang ingin menjadi orang yang tidak sukses. Berarti semua ingin sukses ya, pasti seperti itu. Hanya saja, mampukah saudara menerapkan dari teori yang saya sampaikan, atau hanya sekedar Anda tahu bahwa ini adalah teori yang harus dipelajari. Sepenuhnya kewenangan ada pada pribadi Anda sendiri-sendiri. Saya tidak bisa merubah karakter Anda. Saya kasih teori berapapun, kalau di karakter Anda tidak menerapkan ini juga tidak apa-apa. Kan target saya Anda mengetahui, memahami, begitu aja ya. Tidak melakukan, tidak. Kalau Anda sudah memahami tentang teori kepemimpinan, ya anggap itu sudah berhasil. Sudah ada perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang semula tidak bisa menjadi bisa, yang semula tidak mampu menjadi mampu. Gitu ya Mas Bagus ya.
Ya Pak. Dan ini sedikit bertanya kepada Bapak. Ya. Untuk Bapak sih kan udah beberapa nih menyampaikan materi ke kita. Untuk Bapak, pandangan terhadap kita yang selalu mengikuti mahasiswa yang lain, Bapak sudah mempunyai, oh si A karakternya seperti ini, si B karakternya seperti ini. Apakah Bapak sudah mempunyai pandangan seperti itu, Pak? Terhadap saudara? Iya, Pak, menghadap kita-kita gitu, mahasiswa Universitas Sampin Pati gitu. Oh, gitu ya. Sangat banyak, Mas Bagus. Tapi ini kan pribadi, karakter ya, karakter dari masing-masing manusia. Saya tidak bisa menyampaikan di sini, Mas Bagus ya. Iya, bahasa sederhananya kurang etis lah. Misalnya Mas Bagus baik, Mbak Siti baik, itu kan semua mesti baik. Jadi saya kan punya pandangan seperti itu. Tapi kalau sudah bicara masalah leadership, kepemimpinan, walaupun semua itu baik, tidak semua orang bisa memimpin yang sama. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin yang baik. Dari 15 orang ini, 15 orang yang mengikuti aja, belum tentu semuanya itu nanti bisa menjadi pemimpin yang baik. Jadi karyawan yang baik itu sudah bagus. Jadi pemimpin yang baik sudah bagus. Tapi yang terbaik seperti apa? Nah, tadi yang saya sampaikan, di karakter Anda terhadap orang lain seperti apa? Kalau misalnya saya menganggap bahwa Anda dengan saya sudah baik, saya baca komunikasi Anda baik. Tapi kalau nanti Anda sudah menjadi pemimpin, bekerja dengan karyawan, yang membacakan karyawan, bukan saya. Iya. Anda akan komunikasi dengan karyawan, Anda akan memberikan jawaban dengan karyawan, Anda juga akan bekerja dengan karyawan. Nah, disitulah Anda harus membaca karakter masing-masing karyawan itu. Kalau saya hanya mengajar memberikan kuliah, ya karakter Anda bisa mengikuti dengan baik, itu sudah bagus. Sudah bisa mendengarkan, bisa menguasai materi, bisa mumpuni, itu sudah bagus. Kecuali yang tidak hadir ya. Anda bisa hadir, bisa kelihatan wajahnya aja open cam. Kalau model daring seperti ini ya, berarti Anda sudah punya karakter yang baik. Tapi kalau Anda tidak menunjukkan karakter yang baik dari satu sisi, misalnya open cam aja tidak bisa, atau kesulitan, atau apalagi, itu sudah salah satu ya, salah satu dari karakter yang dibaca orang lain. Orang lain akan membaca, oh itu kok seperti itu, misalnya begitu. Itu ya Mas Bagus ya. Oke? Iya. Ini Mas Bagusnya malah hilang. Iya, Pak. Siap. Oh iya, bagus ya. Nah, ada lagi, silakan. Mbak Ayom tadi mau komentar? Sementara belum, Mbak. Lagi, silakan. Pak mau bertanya lagi, Pak. Boleh. Ini Mas Ulin. Iya, Pak. Silakan Mas Ulin. Oke. Bagaimana ciri khas kepemimpinan yang berhasil bisa mengayomi masyarakat dan melayani masyarakat dengan baik, Pak? Itu bagaimana, Pak? Ciri khasnya. Terima kasih, Pak. Kalau Anda baca dari ciri khas yang saya jelaskan tadi, bisa enggak? Artinya begini, Mas ya, walaupun ini teori sudah saya sampaikan kepada Anda menerapkan teori ini susah loh nanti ke masyarakat atau ke karyawan Anda. Iya. Sambil contoh yang paling gampang lah. Misalnya kecakapan bergaul. Bisa enggak Anda itu bergaul dengan seluruh karyawan yang Anda pimpin? Karena mempunyai sifat dan watak yang berbeda-beda. Kelihatannya sederhana. Wah Pak, saya gampang komunikasi dengan si Tono, dengan si Tini, dengan si Tina. Tapi setelah menyangkut pekerjaan, dan mereka punya tanggung jawab yang berbeda, nah ini butuh kesetiaan dan kepercayaan. Ini harus dibuat. Selain Anda bisa bergaul, Anda harus punya kesetiaan pada karyawan. Jangan nanti merasa dibedakan, merasa tidak sama, atau walaupun tidak, tapi dia merasa seperti itu, merasa kepercayaannya hilang, itu sudah hancur ya. Iya, sudah tidak bisa lagi.
Namun, seberapa besar kemampuan Anda diterapkan pada karyawan, dan karyawan itu sudah menyetujui, ya sudah baguslah. Tidak harus sekian banyak yang saya sampaikan tadi Anda kuasai semua. Paling tidak dari teori-teori itu Anda sudah mengambil sedikit-sedikit gitu ya. Dari sedikit-sedikit itulah akan berkembang yang nantinya secara tidak langsung Anda akan memperoleh ilmu pada saat Anda bekerja itu sendiri. Jadi kalau mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai fungsi manajemen, yang ini tadi merencanakan dan sebagainya, itu tidak akan bisa diwujudkan kalau Anda tidak melakukan. Nah, kapan harus bisa? Ya saat Anda melakukan bersama-sama dengan karyawan. Nah, ini kan proses, butuh waktu. Dikatakan akan menjadi pemimpin yang baik, kalau perencanaan itu mudah dibaca, mudah dicerna, dan mudah diterapkan. Mengorganisasi, Anda itu bisa menyusun organisasi dengan bagus, menggerakkan, kemudian menyusun staf, memilih orang yang tepat, itu ada di sini. Kemudian tugas Anda, seorang pemimpin itu, membagi kewenangan. Bahkan ada bahasa sederhananya, pemimpin itu membagi habis pekerjaannya. Makanya nanti sudah disusun perencanaan, sudah disusun organisasi, kemudian dibagi kewenangannya, pemimpin tinggal mengawasi aja. Iya. Misalnya dari sisi keuangan, ya udah pemimpin tidak usah ngurus keuangan, serahkan pada manajer keuangan, produksi pada manajer produksi dan seterusnya. Tapi pengawasan masih ada pada pemimpin. Oleh karena itu, keberhasilan ini cukup kompleks. Tidak bisa serta-merta, wah saya ini baik, saya ini buruk. Tidak. Bahkan organisasi yang besar, seperti perusahaan-perusahaan yang sudah ada, misalnya kayak James Riyadi itu yang punya Lipo Bank Group dan sebagainya, itu juga dia masih melihat kemampuan dari karyawannya. Seperti apa. Anda bisa lihat di situ, kalau Anda lihat dari grupnya Mohtar Riyadi itu ya, nggak ada orang malas-malasan. Kerja ya kerja, istirahat ya istirahat. Jadi misalnya jam kerja jam 8 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1 istirahat, itu betul-betul istirahat. Nanti jam 1 sampai jam 4 kerja ya kerja lagi gitu, 8 jam kan, ya 8 jam kerja. Full di situ. Beda kalau kita lihat dari beberapa organisasi lain kan bisa kerja sambil santai, bisa ngobrol, bisa udat-udut, bisa apa gitu ya. Ini kalau udah jangan sampai ke sana. Itu nanti bisa dikatakan adalah pemimpin yang berhasil. Tetapi Mas Ulin perlu tahu, keberhasilan seorang pemimpin itu tidak bisa mengesampingkan karyawannya. Jadi keberhasilan pemimpin itu karena keberhasilan bawahannya. Ingat itu ya Mas Ulin ya. Iya, nggak bisa bahwa pemimpin yang baik Anda sudah hafal teori ini. Nggak bisa. Tapi bawahannya ini harus bisa digerakkan, bisa diorganisasikan, kemudian mendelegasikan seperti itu. Kalau contohnya banyak, kalau di kampung Anda Pak Lurahnya berhasil apa tidak kan bisa dilihat ya. Banyak, wah ini lurahnya sering ke kampung-kampung, nyapa penduduknya gitu. Saya pernah ke salah satu daerah, mungkin di Pati juga ya Pak. Bupatinya Pak siapa itu Pak Har. Bupatinya Pati, Bupati Patinya itu. Itu saya pernah ketemu dari jauh, dia udah nyapa duluan. Walaupun sebenarnya kenal akrab sih enggak, hanya cuma kenal biasa. Tapi dia bisa langsung negur masyarakatnya, negur penduduknya, jadi masyarakat itu jadi senang. Makanya dia sampai terpilih menjadi 2 periode, bahkan periode yang kedua itu nggak ada lawan kan, artinya dia calon tunggal, salah satu contoh itu. Tapi kan nggak bisa sempurna, nggak bisa dari sebanyak apa yang saya sampaikan ini menjadi sudah dia miliki semua, itu tidak bisa seperti itu. Itu ya Mas Ulin ya.
Iya betul Pak. Siap Pak. Ada lagi? Silakan. Masih ada enggak? Belum ada Pak, aman. Oke, kita teruskan ya. Ya Ya. Pak. Nah, sekarang kita lihat dari teori kepemimpinan. Yang pertama adalah bakat. Nah, mestinya aneh ya kalau dilihat ya. Pemimpin kok karena bakat, tapi itu bisa terjadi. Berusaha melihat karakteristik pemimpin dari 4 karakter manusia. Dan juga karakteristik yang membedakan pemimpin yang efektif dengan pemimpin yang kurang efektif. Ini dilihat dari cara menyelesaikan tugasnya. Nah, tadi Mas Ulin tanyakan pemimpin yang baik seperti apa. Nah, ini bisa dilihat, karena bakat juga bisa dilihat. Kalau cara penyelesaian tugasnya lambat atau apa, ya sudah itu akan terkatung-katung gitu ya. Kemudian juga dilihat dari sisi karakter. Memang paling sulit adalah membaca karakter orang. Itu paling sulit. Kelihatannya bagus, lemah lembut, dan sebagainya gitu. Ternyata kita tidak tahu, kerjanya tidak bagus. Atau punya karakter yang jelek, yang tidak bisa diterima oleh temannya. Banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan Anda bisa lihat di mana-mana ya, di tempat lain bisa itu Anda lihat seperti itu. Oke. Pada dasarnya, ini karakter manusia dibagi menjadi 4 golongan besar. Tadi yang saya katakan dibaca dari 4 karakter. Nah, tadi Mas Bagus tanya karakter saya seperti apa misalnya begitu ya. Ini kita lihat di sini. Kolerik atau dominan. Karakter ini kuat, biasanya orang dengan karakter memiliki sifat tegas, suka memimpin, tidak suka diatur, tidak sulit berkata tidak. Selalu mengatakan tidak, seperti itu ya. Ini orangnya tegas, tapi susah diatur dan dia tidak mau diatur. Ini repotnya nanti di sini. Dia pinginnya menjadi pemimpin, tetapi tidak mau dipimpin, gitu loh. Itu yang repot. Jadi kalau ada orang yang mempunyai karakter dominan, kolerik ini seringkali timbul masalah karena tidak suka diatur dan selalu tidak sulit berkata tidak. Selalu mengatakan, apakah kamu mengerjakan ini? Tidak. Apakah kamu mau tak kirim keluar kota? Tidak. Akhirnya kan repot ya. Kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimanakah seorang pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang baik? Yang kedua, sanguinis, intim. Sifat dari karakter intim berupa cheerful, outspoken, suka bergaul, sulit berkata tidak, Kemudian dirinya sendiri adalah fokus utama, berbicara dahulu baru berpikir. Anda bisa bayangkan, bukan yang dikeluarkan dari pikirannya itu adalah apa yang dipikir baru diucapkan, tapi dia ucapkan dulu baru berpikir. Repot kan kalau terjadi seperti itu. Nah, beda dengan Pak Habibie, dia berpikir dulu baru diucapkan. Pikirannya udah banyak, mengucapkan malah susah kalau Pak Habibie kan seperti itu. Kemudian stabil, pragmatis. Sifat dari karakter stabil adalah pendiam. Suka memendam perasaan, tidak suka berkerumun, berpikir sebelum berbicara. Nah, ini hati-hati. Orang ini hati-hati, mau ngomong itu hati-hati dulu. Ini sebenarnya orangnya baik apa tidak ya, dia pikir dulu. Nah, setelah dia pikir, pelan-pelan, baru kita akan mengutarakan sesuatu, sampaikan. Kemudian, melankolis.
Sifat dari karakter ini biasanya perasa, lembut, mudah tersinggung, memendam dendam. Nah, ini pemimpin yang suka dendam ini. Tapi orangnya halus, melankolis kan? Orangnya halus, berperasaan tinggi, lembut, mudah tersinggung, dan memendam dendam. Sangat repot sekali ya kalau seperti itu. Nah, tadi Mas Bagus tanya yang seperti apa? Nah, coba diterapkan pada diri Anda di antara 4 ini. Apakah ada satu di antara yang Anda miliki di antara 4 ini, atau tidak semuanya? Ya silakan. Yang tahu adalah Anda, bukan saya. Nah, kayak suruh baca, ya kalau saya sudah ketemu Anda, sudah ngomong-ngomong begitu, saya baru bisa. Atau saya sudah melihat pekerjaan Anda, apalagi kalau saya tatap muka di dalam kelas, misalnya begitu, sangat mudah sekali membaca karakter orang itu. Oke, sampai di sini. Ada yang mau komentar? Bagaimana? Nampaknya sudah kecapean semua ini. Tapi enggak apa-apa, satu slide lagi ya. Nah, sekarang teori perilaku. Berusaha melihat perilaku pemimpin yang membedakan dengan perilaku bukan pemimpin. Atau pemimpin efektif dengan kurang efektif. Berdasarkan fungsinya, yaitu berkaitan dengan tugas serta kehidupan sosial seorang pemimpin. Nah, ini adalah perilaku. Jadi dia merasa kapan menjadi pemimpin, kapan tidak. Makanya kalau Anda misalnya jadi pemimpin, itu kan dalam organisasi. Kemungkinan di dalam masyarakat atau di dalam keluarga kan bukan. Maka dia bisa membedakan. Berusaha melihat perilaku pemimpin yang membedakan dengan perilaku bukan pemimpin. Atau pemimpin efektif dengan kurang efektif dan seterusnya. Jadi kalau misalnya Pak Lurah di rumah diundang genduren, ya itu warga biasa. Diundang kumpul-kumpul, makan-makan, Mas Ulin ulang tahun, itu warga biasa. Tapi biasanya Anda tetap menganggap itu adalah Pak Lurah, kan begitu ya. Tapi kalau di kantor kelurahan, dia Pak Lurah. Gitu. Oke ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada, saya kira untuk pertemuan kali ini, saya akhiri sampai di sini. Dan ini yang record siapa? Mbak Susi? Ya, Pak. Oh ya, nanti saya dikirimi hasilnya ya. Siapa? Iya, kalau nggak ada masalah lagi, nggak ada pertanyaan lagi, saya berterima kasih atas perhatian saudara sekalian. Semoga teori yang saya berikan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Sama. Terima kasih, Pak. Saya live ya. Ya, Pak. Mau makan dulu, Pak, saya. Baik, silakan Mas Agus ya. Siap. Seguyu.